Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cantika Permata Haryo Mokoginta. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 materi, yaitu yang pertama materi tentang critical thinking, yang kedua komunikasi antara hamba dan Robnya, yang ketiga tesis Nabi Ibrahim, yang keempat model pembaruan Nabi Ibrahim, dan yang kelima ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Pembahasan pertama yakni critical thinking. Mengenali diri adalah proses berpikir yang aktif dan terampil dalam menyusun pemahaman tauhid, sesuai sifat-sifat Allah yang telah dicontohkan oleh Nabi. Kemudian digunakannya untuk melakukan analisis diri, kemudian menyusun kembali apa yang akan diperbuat atau evaluasi diri. Proses intelektual ini atau berpikir berasal dari informasi yang dihimpun dari musyahadah atau pengamatan, pengalaman, refleksi, pemikiran, atau hasil komunikasi. Dasar pemahaman, kenali jiwamu. Nabi bersabda, barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Imam Ghazali berkata, dan tidak ada sesuatu yang lebih dekat dari jiwamu. Jika dengan dirimu saja tidak kenal, bagaimana kamu bisa kenal dengan Maha Pencipta? Yang kedua, Imam Ghazali berkata, ketahuilah sesungguhnya kunci mengenal Allah adalah melalui mengenali jiwamu. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, berisi tentang tugas pokok dan fungsi penciptaan diri atau manusia adalah sebagai khalifah. Sesuai dengan isi dalilnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Critical thinking atau berpikir jernih dan cerdas dapat meningkatkan kualitas berpikir untuk meningkatkan kualitas iman, dan kualitas iman dapat meningkatkan kualitas amal soleh dan perilaku. Pembahasan kedua yakni komunikasi antara hamba dan Robnya. Arti komunikasi adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Oleh karena itu, kata komunikasi berasal dari kata komunis yang artinya sama. Contoh komunikasi dengan Allah yaitu Allah melalui contoh nabinya melatih manusia untuk berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Dalam ibadah haji pun berlangsung komunikasi melalui bahasa ruhaniyah, di mana ruh dibimbing oleh bahasa lisan. Lisan dengan keras mengucapkan kalimat tauhid melalui talbiyah, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Cara mengenal sifat malaikat di dalam diri adalah yang pertama jiwa, yakni mata batin yang melihat pada keindahan ciptaannya dan tembus sehingga mengenal Allah pada sifatnya. Dan yang kedua, pandangan mata dohir yang indah terhadap ciptaannya mengekspresikan sifat Allah yang indah. Inilah alam musyahadah. Proses dalam critical thinking atau tafakur. Yang pertama, mengenali dirinya. Yang kedua, mengenal Robnya. Dan yang ketiga, komunikasi dengan penciptanya melalui ibadah, zikir, dan berdoa. Pembahasan ketiga yakni tesis Nabi Ibrahim. Tesis artinya ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Istilah tesis digunakan untuk menunjukkan bahwa ungkapan pernyataan Nabi Ibrahim sebagai sebuah kesimpulan setelah melalui proses berpikir yang sahih, kemudian mengujinya melalui fakta-fakta yang ada, dan akhirnya disimpulkan kebenaran yang hakiki, dan tentu saja dengan konsekuensi resiko ujian dari masyarakat sekitarnya. Tesis Nabi Ibrahim berisi tentang langkah inovasi dan pembaruan bagi bangsanya yang tenggelam dalam kebodohan, sehingga tenggelam dalam kesesatan dan keterpurukan bangsanya. Karakter beliau adalah pemberani dan tegas dalam prinsip ideologi, sehingga berani melawan arus ideologi bangsa pada zamannya. Keberanian ini karena ada akar keyakinan yang menghujam dalam hatinya melalui musyahadah kepada kerja Allah. Selain itu, karakter Nabi Ibrahim adalah selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama adalah hidayah ke dalam jalan yang lurus sebagai jalannya ahlu tauhid, dan juga insan yang senantiasa membangun kebaikan di dunia dan mendapatkan kesolehan di akhirat, sebagai buah dari tanaman kebaikan di dunia. Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim, sesuai dengan Quran Surah An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Pembahasan keempat yakni model pembaruan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan role model atau figur pembaru ideologi bangsanya yang berangkat dari keyakinannya dengan motivasi pergerakan karena dilandasi dengan keimanan dan nilai-nilai tauhid sudah melebur dengan asmanya. Maka setiap langkah perjuangan atas nama Allah bukan bermotifkan harta dan jabatan, namun semata-mata amanah misi ilahiyah. Sholawat kepada Nabi Ibrahim secara hakiki adalah berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pembaruan Nabi Ibrahim dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya yang berisikan tentang misi Nabi Ibrahim membangun karakter bangsanya agar sejalan dengan misi ilahiyah berupa cahaya kebenaran seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Perbaikan yang pertama dilakukan tentu saja kepada lingkungan terdekat, yakni keluarganya, khususnya bapaknya sendiri sebagai tokoh pembuat berhala. Selanjutnya yaitu pembaruan masyarakat. Nabi Ibrahim telah memikirkan nasib umat tidak hanya pada zamannya, namun sudah dipikirkan juga masyarakat di masa yang akan datang. Beliau telah melampaui ruang dan waktu serta antar generasi agar melakukan konstruksi tauhid dan membuang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pembaruan bangsa dan negara. Negara adalah habitat bagi masyarakat yang artinya masyarakat dalam kehidupannya melakukan interaksi dengan lingkungannya. Bangsa dan negara laksana ikan dalam danau. Jika danau subur, maka dapat dipastikan ikannya subur. Tetapi jika danau dengan airnya telah tercemar, ularnya banyak, maka ikan akan menderita. Analogi inilah Nabi Ibrahim sangat memperhatikan nasib bangsa dan negara, sehingga beliaulah seorang nabi yang nasionalis demi ajaran tauhid agar diimplementasikan dengan benar. Pembahasan kelima yakni ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Nasionalisme di sini adalah dipahami sebagai salah satu pemahaman yang menciptakan satuan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan ajaran tauhid untuk sekelompok manusia. Misi ajaran ada di inti surat Ibrahim ayat 1-3 yang intinya membawa manusia pada cahaya yang terang benderang, yang menerangi pada jalan yang lurus yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim, yang diteruskan oleh baginda Rasulullah SAW. Allah mengajarkan strateginya membangun benteng pertahanan, yakni sabar dan juga tawakal. Jika menggunakan strategi ini, maka musuh akan dihancurkan oleh Allah dan kemenangan akan diperoleh. Komponen dua Nabi Ibrahim yaitu terdiri atas yang pertama negara, kedua rakyat atau bangsa, yang ketiga karakter, dan yang keempat ekonomi. Pembangunan karakter yaitu terdiri dari input, proses, output, outcome, dan dampak. Tahap input adalah upaya Al-Quran untuk disimpan di dalam memori hati agar bisa diamalkan. Tahap proses adalah mengerjakan sholat itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan di dalamnya harus terdapat hakikatnya yakni komunikasi ruhaniyah. Tahap output adalah keluaran dari komunikasi yakni ketundukan dan kepatuhan kepada apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi larangannya. Tahap outcome adalah tahap hasil, artinya sholat yang dimulai dengan input yang benar akan menghasilkan sebuah karakter yang akan menjadi kebiasaan baik. Tahap dampak atau atsari sujud akan terlihat dari sifat adil, bijaksana, memberikan jaminan rasa aman dan sejahtera bagi rakyatnya kalau ia menjadi pemimpin. Dan yang terakhir muraqabah, karena sholat adalah komunikasi dengan Allah di mana di dalam komunikasi itu ada janji kepada Allah dan siap untuk tunduk dan patuh. Demikian video penjelasan tentang 5 materi tadi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.